Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang trader A-Market. Jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Seperti biasa trader, setiap hari saya membawakan analisa trading harian dan setiap hari ada tema-temanya. Tema hari ini kita akan berbicara tentang Amerika segera akan terjadi resesi. Oleh karena itu, sudah saatnya semuanya balik kanan. Semua aset balik kanan. Oleh karena itu, kita akan membicarakannya hari ini. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader A-Market, dimanapun berada. Sukses selalu pada hari ini. Oke trader, tema kita telah saya sampaikan tentang resesi yang akan segera terjadi di Amerika. Ini berdampak sangat luar biasa karena kalau terjadi resesi yang terjadi di Amerika, ya mau nggak mau Amerika juga akan mempertahankan supaya jangan terjadi resesi. Ya, pasti itu. Dan cara yang paling utama supaya mengalihkan perhatian dari resesi adalah peperangan. Itu yang akan dicoba. Itu adalah analisa yang saya akan berikan buat para trader semuanya. Tapi sebelumnya, mari kita coba masuk dulu ke analisa kita pada hari ini. Beberapa mata uang yang akan kita bicarakan. Kita coba langsung masuk ke analisa harian kita pada hari ini. Seperti biasa, kita masuk dari Euro Uncle Sam Dollar. Trader semuanya, bagaimana pergerakan Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini? Seperti biasa trader semuanya, ya. Seperti biasa, pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa Euro Uncle Sam Dollar menyegarkan tertinggi intraday sampai menghentikan tren turun selama 6 hari. Dia turun terakhir kemarin sampai menuju ke 1.04. Ya. Saya dua hari kemarin saya udah bilang bahwa kalau trader melihat analisa-analisa saya, sana sudah jelas saya bilang bahwa déjà vu. Apakah bisa sampai ke déjà vu tahun 2016? Terbukti kan, dia sampai ke tahun 2017, di Januari 2017. Kalau tahun 2016 di sekitar bulan Desember, tanggal 28 Desember, itu sekitaran 1.03. Tapi kemarin 1.05 telah dilampaui. Ya, saya masih berkeyakinan bahwa kemungkinan besar bisa terjadi sampai 1.03. Tapi kalau resesi ekonomi yang terjadi, kemungkinan besar balik arah. Nah, resesi ini terjadi karena nanti saya coba lihat, saya kasih. Kita lihat selanjutnya. Nah, resesi ini bisa terjadi karena trader PDB zona Eropa kemungkinan akan meningkat. Dia berbanding terbalik dengan PDB yang terjadi oleh Amerika kemarin. 1,4%. Yang diperkirakan 1% jadinya 1,4%. Ya. Artinya sangat meresahkan, bisa membuat resesi terhadap perekonomian Amerika. Zaman ini juga trader bisa lihat bahwa sejumlah komentar hawkish dari para pengambil kebijakan dari Euro Central Bank, PDB Amerika beragam baru-baru ini dapat memperkuat langkah pemulihan. Ya terang aja langkah pemulihan karena Amerika Amerika resesi yang mau nggak mau seperti kayak gitu. Jadi udah saatnya balik kanan ini. Ya, oke trader, untuk lebih lanjut lagi kita coba lihat di platform kita. Kita coba langsung masuk di platform kita. Mana ini platform market? Oke, kita masuk. Nah, ini dia trader. Kita lihat di platform market di Euro Uncle Sam Dollar. Yes. Trader seperti biasa kita lihat dari tendensi harian, dia hari ini dia turun. Wah, ini udah turun luar biasa ini sampai poin berapa ini? Oh, ini 1 minggu, sorry. Nah, trader lihat. Kemarin, kalau sabar ya, saya buka kalender ekonomi dulu. Sabar. Itu. Kemarin ya trader ya. Kemarin kalau trader lihat, itu di saat fundamental keluar PDB, harga ini dia jauh dari perkiraan. Ya. Setelah dia turun sampai 1.04, dia agak sedikit dolar Amerika mengalami penekanan. Akhirnya dia bisa naik. Dan terbukti hari ini semua balik kanan. Dan siap-siap kalau menurut analisa saya, siap-siap dia akan siap naik ke atas.
Ya, artinya resesi ekonomi sudah sangat meningkat di sini. Ya, saya bisa bilang gitu karena trader bisa lihat gini. Nanti resesi ekonomi yang terjadi ini bukan cuma berpengaruh terhadap euro, GBP, tapi sampai emas juga trader. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena trader bisa lihat bahwa kemarin itu angka dari PDB Amerika itu sebesar negatif 1,4% secara kuartal ya. Ini artinya dia responnya sangat negatif terhadap data ekonomi Amerika pada kuartal pertama ini. Nah, faktor yang mempengaruhi tersebut adalah kenapa dia bisa sampai seperti kayak gitu, trader? Ya, kenapa PDB Amerika bisa sangat minus 1,4 dari target yang diperkirakan sebesar 1%? Itu karena konsumsi pemerintah itu dia turun, trader, sampai 2,7%. Belanja penanganan ini dia juga turun karena belanja penanganan pandemi COVID-19. Ya, selain itu juga investasi yang tumbuh itu 2,3%. Sangat jauh melambat ketimbang kuartal sebelumnya. Ya. Kuartal sebelumnya 36,7%, kuartal kemarin itu cuma 2,3%. Artinya PDB dari Amerika ini dia terjadi negatif. Akibat terjadi negatif ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Amerika, memperkuatlah terjadinya resesi. Ya, memperkuatlah terjadinya resesi yang akan terjadi di Amerika. Oleh karena itu, trader bisa lihat semua pasangan aset mata uang yang ada pada hari ini. Trader kalau lihat kemarin analisa saya bilang bahwa gold akan berbalik arah setelah FOMC pada hari Kamis nanti. Ya, tapi rupanya PDB udah memberikan gambaran awal tentang resesi yang akan terjadi di Amerika. Trader bisa lihat Euro USD hari ini bullish, GBP USD hari ini bullish, gold hari ini bullish. Ya, gold kemarin dia sempat turun tapi setelah PDB keluar dia langsung naik. Ya, dia langsung naik. Begitupun juga ini. Itu artinya resesi sudah diambang pintu oleh Amerika. Ya. Oleh karena itu ECB, Europe Central Bank, sudah berani untuk mengeluarkan statement bahwa mereka hawkish juga. Dengan maksud dan tujuan supaya mereka membalikan keadaan yang tadinya penekanan terhadap euro, akhirnya sekarang euro yang akan menekan dolar Amerika. Dengan adanya resesi seperti kayak gini, otomatis semua orang akan mencari safe haven, aset safe haven. Aset safe haven itu apa, trader? Ya pasti gold. Kalau udah krisis seperti kayak gini, ya mereka akan berinvestasi di gold. Mereka pasti akan berinvestasi di gold. Ya, karena memperkirakan gold itu akan naik. Di saat gold akan naik, ya mereka pasti akan beli sekarang. Dengan maksud dan tujuan kalau seumpamanya dia tinggi nanti, misalnya dia sampai ke level sekarang ini 1905, dia bisa naik misalnya sampai ke titik tertinggi 1935 atau sampai 2000, dia baru mengadakan penjualan, untung dia. Kan? Itulah baru mengadakan penjualan, untung dia. Oleh karena itu, kenapa gold udah mulai naik? Wajar. Padahal menurut analisa saya, seperti yang saya bilang kemarin, bahwa akan berbalik itu di saat hari Kamis FOMC. Ya. Di saat FOMC, tapi rupanya tanda-tanda itu udah mulai kebuka itu hari kemarin. PDB yang minus 1,4%, resesi akan terjadi di Amerika, ya. Oleh karena itu semua akan naik. Nah, cuman yang paling saya khawatirkan adalah kalau terjadi resesi kayak gini, Amerika pasti akan mencari jalan aman, ya. Amerika pasti akan mencari jalan aman. Dan jalan aman yang paling cepat bisa mengatasi hal ini adalah Amerika akan berusaha mensupport peperangan yang terjadi di Ukraina. Supaya peperangan yang terjadi dia bisa menekan emas, dia bisa menekan yang lain-lainnya. Ya. Dia bisa menekan emas, dia bisa menekan gold, emas itu gold. Dia bisa menekan euro, GBP. Nah, itu dia. Makanya kekhawatiran saya, kalau resesi seperti kayak gini, Amerika pakai jalan yang sangat ekstrim, dia akan berusaha untuk mengatur situasi supaya perang selalu berkepanjangan, supaya mata uang dia itu semakin bisa sedikit menguat, atau setidaknya mengimbangi pergerakan dari euro atau mata-mata uang lain. Nah, itu dia.
Ya, itu dia, karena Amerika bukan negara yang bodoh, pasti mereka pintar. Di saat seperti kayak gini mereka akan mencari jalan, dan Amerika adalah negara yang apapun akan dilakukan demi sebuah kemenangan. Apapun, apapun. Ya. Dalam posisi seperti kayak gini ya dia pasti pragmatis. Dan menurut analisa saya, ya, menurut analisa saya, peperangan berkepanjangan masih akan terus terjadi dan sengaja dipertahankan supaya bisa orang bilang balance antara resesi yang terjadi dengan situasi di luar negeri yang terjadi, supaya dolar masih tetap stabil dan dolar mempunyai kekuatan untuk menekan yang lain-lainnya. Oleh karena itu saya bilang bahwa resesi segera akan terjadi di Amerika, sudah ditanda-tandain dengan kemarin PDB, ya. Harganya sekarang juga udah berbalik arah, tapi akibat dari resesi itu ada konsekuensinya yang akan diperoleh oleh Amerika maupun oleh dunia. Nah, betul, Amerika tidak akan masuk peperangan, tapi Amerika mensupport supaya peperangan itu terus berlangsung dengan maksud dan tujuan supaya memberikan kekuatan terhadap perekonomian mereka. Ekonomi mereka kalau hancur, mereka nggak bisa perang ekonomi dengan Cina. Kekuatan ekonomi Cina sangat luar biasa. Ya, mereka mau bantu Eropa, tapi Eropa dikunci sama Rusia. Eropa bisa krisis karena faktor Rusia di sini. Jadi mereka berhadapan dengan dua tembok besar, Cina dan Rusia, ya. Yang satu menghancurkan Eropa, yang satu fight to fight, ya, dengan Amerika. Nah, ini dia. Jadi apa yang harus dilakukan? Menurut analisa saya, peperangan akan terus berlangsung. Dan sengaja dipertahankan supaya bisa sampai situasi aman baru diredakan peperangan tersebut. Gitu trader semuanya. Oke, tadi adalah sekilas analisa saya. Analisa tentang resesi ini bukan cuma untuk Euro USD, tapi untuk semua. Karena sekarang saatnya dia berbalik arah. Ya, saatnya berbalik arah yang tadi. Oleh karena itu, saya bisa bilang mungkin kalau seperti kayak gini, satu Euro USD 104 mungkin adalah nilai yang paling terendah. Dia tidak bisa, mungkin untuk dejavu sampai 1.03 kayaknya agak sedikit memperoleh jalan terjal, ya. 1.04 adalah mungkin nilai yang udah paling maksimal untuk euro uncle saham dolar pada saat ini, ya. Karena tergantung juga dari perekonomian yang terjadi di Amerika. Jadi tidak menunjang untuk bisa tekan terus sampai dejavu tahun 2016, ya. Tidak bisa sampai 1.03. Oke trader, kita tinggalkan euro uncle saham dolar. Ya, sekarang kita coba masuk di pound sterling uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling uncle saham dolar? Seperti yang saya utarakan di sini, pound sterling uncle saham dolar tetap tertekan di bawah 1.2500 dan diperdagangkan di seputaran 1.2440 dengan dolar Amerika terus menguat secara luas di tengah kombinasi dari permintaan safe haven. Ini yang kemarin, ya, tapi kalau hari ini dia berbalik arah. Hal ini termasuk juga dengan Bank of England memperkirakan hanya akan menaikkan tingkat bunga sebesar 25 BPS pada minggu depan. Euro uncle saham dolar berhasil menghapus sedikit kerugian hariannya setelah Bureau of Economic Analysis, Departemen Perdagangan Amerika Serikat, melaporkan bahwa GDP menciut. Nah, tadi saya sudah jelaskan, ya. Saya sudah menjelaskan tadi. Ya. Saya sudah menjelaskannya. Oke, kita coba sekarang masuk ke platform seperti biasa. Kita lihat di platform sini. Oke, nah ini platform secara garis besar hari ini dia akan sedikit naik, ya. Ini pound sterling uncle saham dolar sama juga. Kalau kita lihat juga memang dia udah sampai di dasar sih, ya. Di 30 sini, ya. 30 dan 20, jadi kemungkinan besar dia akan berbalik arah. Kalaupun dia akan mencoba naik, ya dia akan mencoba paling relatif banget itu dia akan mencoba sampai di level sini, tapi tinggi juga nih. 1.290, ya. Kita coba lihat di beberapa hari ini. Nah, trader udah lihat. Nah, kalau saya lihat di sini dia udah menembus di sini, ya. Kalau dia udah menembus di sini, wah, dia udah melewati rentang harian yang saya berikan tadi pagi. Tadi pagi 1 jam yang lalu rentang harian saya itu dari 1.24355 sampai 1.24970. Rupanya dia udah melewati. Nah, kalau dia udah melewati kayak gini, kalau menurut analisa saya, seperti kayak gini, sekarang dia akan mencoba masuk di resisten pertama, ya. Kalau dia tidak tembus, ini kayaknya kalau menurut analisa saya, ya, dia akan
dia akan mencoba, kalau dia tembus ini dia akan mencoba sampai di 1.2521. Tapi kalau tidak, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sedikit lagi dia akan turun. Oleh karena itu kalau trader bisa menggunakan misalnya menggunakan pending order di sini dengan asumsi bahwa dia akan turun ke bawah, dan trader bisa mengambil posisi penjualan sell di situ. Makanya kalaupun hari ini dia terjadi penurunan, yang menurut analisa saya ya dia bearishnya itu ya sampai di sini. Bearishnya sampai di situ ya. Karena kalau saya lihat ini adalah untuk hari ini, kalau menurut saya dia sekitaran ini aja, dia bergerak di sekitaran ini aja. Memang ada sedikit, dia belum sampai 30, 70 ada sedikit kemungkinan naik. Oleh karena itu kalau dia naik, paling tertinggi naik itu sampai di 1.25211. Setelah dia balik arah. Oleh karena itu kan terserah trader bisa menggunakan pending order untuk mengambil posisi ya, dan mengestimasikan bahwa penurunan itu sampai di poin 1.24616 ya. Oke, kita lanjut terus ke gold. Bagaimanakah gold kita pada hari ini, trader? Kita lihat gold kita pada hari ini. Gold untuk hari ini trader bisa lihat dengan jelas bahwa harga emas semula sempat melemah ya, tapi setelah ya keluarnya data dari Amerika, GDP yang keluar mendorong harga emas ke teritori positif. Itu yang telah saya bilang ya barusan ya. Nah, itu dia lemah, tapi setelah GDP keluar ya, dia memberikan angin segar untuk terjadi pembalikan arah. Dan padahal saya udah bilang bahwa saya menganalisanya itu FOMC hari Kamis, tapi rupanya udah ada tanda-tanda cinta duluan yang menyatakan bahwa mata-mata uang lainnya, aset-aset lainnya udah siap untuk berbalik arah ya, udah siap untuk berbalik arah. Nah, kita lihat di sini Departemen Perdagangan mengatakan bahwa GDP kuartal pertama 1,4%. Oke, ini saya udah jelaskan ya. Kita coba masuk langsung ke platform. Kita masuk ke platform, kita lihat gold. Bagaimanakah gold? Trader bisa lihat gold tendensi hari ini sudah sangat kuat, dia akan bullish 100%. Dia akan bullish. Kekuatannya sangat kuat, dan saya bisa melihat bahwa kalaupun dia akan terus bullish sampai minggu-minggu depan, 1935 adalah poin yang bisa dicapai oleh aset ini. Ya. Oke, kita lihat ke time frame lebih pendek. Nah, oke. Oh, ini tendensinya udah seperti kayak gini, udah lewat ya. Nah, kalau lihat seperti kayak gini, nggak lama lagi dia akan turun ini. Nah, ada agak sedikit koreksi. Saya udah lihat bahwa rentang harian saya berikan itu dari 1891 sampai 1905. Dan dia sudah berusaha di sini untuk melewati ini. Tapi kalau menurut analisa saya, kekuatan dia untuk melewati udah nggak ada ini. Masuk pasar Eropa kemungkinan besar dia akan sedikit turun. Dan saya memberikan sedikit analisa bahwa dia kalau turunnya itu dia akan di sekitaran 1809 ya. Dia di sekitaran 1809. Dia akan coba turun di sekitaran situ ya trader ya. Nah, oleh karena itu nanti trader coba lihat, menganalisa lagi ya. Jadi sebenarnya kalau analisa saya dia oke, ini udah puncaknya udah tertinggi ya. Karena kalau kita lihat dari secara teknikal pun juga udah di atas ini. Siap-siap balik kanan dia. Dan kalau terjadi penurunan 1898 adalah nilai yang paling bisa dicapai oleh gold pada hari ini. Oke, kita lanjut sekarang ke minyak Brent. Bagaimanakah Brent minyak hari ini trader semuanya? Kita akan lihat informasi minyak pada hari ini. Trader market yang saya cintai. Harga minyak dunia turun tipis pada perdagangan hari ini. Ya, maklum sebelumnya si emas hitam ini, the black gold. Harga minyak ini berada di sekitaran 107.55 per barrel. Turun tipis ya. Walaupun udah naik dia turun tipis. Sebesar 0,04% dini hari tadi. Ya. Amerika sebagai konsumen minyak terbesar dunia jika ekonomi negara adidaya ini menciut, ya, karena kemarin datanya 1,4% minus, maka dikhawatirkan konsumsi energi akan turun. Maka tidak heran bahwa harga minyak ini juga ikut turun. Ya, ini kita lihat, ini Bitcoin nanti setelah ini. Kita coba masuk langsung ke platform. Kita lihat platformnya. Nah, rentang harian kita pada hari ini, walaupun terjadi penurunan, tapi tetap rentang harian kita pada hari ini adalah tetap dia lebih banyak ke bullish ya. Dia tetap lebih banyak ke bullish. Nah, coba kita lihat pada time frame 1 jam. Wah, ini ternyata udah lihat nih. Ya. Rentang harian dari 106 sampai 108. Dia udah sampai di sini ya. Nah, ini udah doji nih ya.
Nah, dari sini saya udah bisa mengambil kesimpulan bahwa ini saatnya dia akan berbalik arah. Saatnya dia akan berbalik arah, ya. Oleh karena itu trader kalaupun berbalik arah menurut saya dia tidak terlalu jauh trader. Mungkin perbalikan arahnya itu dia sampai 107. Ya, 107 adalah win-win solution untuk mata uang ini, ya. 107. Oleh karena itu trader udah bisa lihat juga secara teknikalnya juga RSI udah berada di atas, dia agak turun. Tapi kalaupun terjadi penurunan sampai 107 sini dia akan sedikit koreksi lagi dan dia akan naik lagi. Oleh karena itu menurut analisa saya hari ini dia berkisar antara 107 sampai 108 barrel per dolar, ya. Itu adalah harga dari minyak. Selanjutnya trader kita lanjut ke berikutnya, kita coba masuk ke mata uang kripto. Bagaimanakah kripto hari ini? Kita lihat kripto hari ini. Trader semuanya untuk kripto hari ini. Harga Bitcoin dan kripto beragam ya pergerakannya. Kita bisa lihat bahwa dari data Coin Market Cap pagi hari tadi Jumat, kripto Bitcoin menguat sebesar 1,33% dalam 24 jam terakhir, tetapi masih tetap melemah dalam sepekan sebesar 2,04 ya, 2,40 ya. Saat ini harga Bitcoin berada di seputaran 39.744 atau di seputaran 576,9 juta rupiah. Kita coba langsung masuk aja ke platform kita kripto. Oke, kita masuk ke kripto, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa kripto hari ini tendensinya sedikit mengalami penurunan dan saya memberikan batasannya itu rentang harian dari 39 sampai ke 40 ya. Secara garis besar ada tendensinya penurunan ya. Kita bisa lihat di time frame ini oke. Wah, dia masih main-main ya. Oke, benar dia akan sedikit. Kalaupun dia mengalami sedikit kenaikan ya, ini sekarang dia dalam posisinya terjadi penurunan ya karena ini sideways ya. Nah, kalau dia bisa turun tembus ke bawah, artinya dia akan turun sampai ke sini. Nah, 39.327. Tapi kalau dia naik, dia akan sampai di level sini. Dia akan mencoba naik sampai di level sini. Nah, 39.705. Jadi akan berputar di sekitar itu aja. Sekarang dia sideways, jadi dia berputar di sekitar itu aja antara 39.327 sampai 39.705. Itu adalah rentang harian yang akan diperoleh oleh kripto pada hari ini. Selanjutnya trader kita coba masuk ke kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi kita pada hari ini? Hari ini banyak libur ya, terutama menjelang Idul Fitri ya di negara-negara Asia. Trader bisa lihat kalender ekonomi hari ini sangat jelas. Nanti pada pukul 15 lewat 00 PDB Jerman keluar kuartal pertama, sangat mempengaruhi juga terhadap mata uang euro. Begitupun juga 16.00 ya. Diperhatikan, dan 19.30 khusus untuk dolar Kanada diperhatikan juga PDB yang akan dikeluarkan pada saat ini ya. Oke, selanjutnya trader kita udah lihat, wah ini udah sampai. Oke, udah selesai kita. Sekarang kita coba masuk ke website dulu. Kita lihat sini. Trader semuanya. Ini adalah website resmi dari Amarket. Trader bisa lihat dengan jelas sini ada website Amarket. Ada account dari Amarket. Trader bisa mendaftarkan di sana. Dengan deposit sebesar $10, trader bisa merasakan sensasi trading bersama Amarket ya. Trader Amarket selalu memberikan yang terbaik buat para trader semuanya. Kita memberikan analisa harian tiap hari. Saya selalu membawakannya. Webinar 1 minggu sekali akan selalu ada ya. Dan selalu untuk para trader Indonesia. Selanjutnya trader kalau ada waktu dan kesempatan, ada kontes trading Dekon Demo. Nanti di deskripsi YouTube saya, YouTube yang saya bawakan ini, ada linknya, silakan mendaftar. Kontes ini dari tanggal 3 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2022. Dan trader kalau ada waktu juga, jangan lupa untuk subscribe channel dari Amarket Indonesia. Di sana ada video-video yang sangat luar biasa yang saya selalu bawakan setiap hari ya. Video-video ini sangat luar biasa. Ilmu semuanya ada di sana ya. Harap diperhatikan itu video-video tersebut. Oke trader. Kita udah sampai di penghujung acara ini. Trader semuanya. Demikianlah analisa kita pada hari ini.
Saya berharap semoga analisa ini bisa menambah wawasan trader semuanya untuk bertransaksi pada hari ini. Tetap analisa, belajar, dan saya yakin kesuksesan akan selalu bersama trader semuanya. Saya ingin mengundurkan diri. Selamat menikmati weekend yang akan pada minggu-minggu ini yang sangat luar biasa. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.